Kecerdasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai, dari angka-angka itu bukan, tapi dari hati, Jul. Oke, halo semuanya, balik lagi nih ke podcast kami. Podcast yang ngobrolnya santai tapi tetap berbobot. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya. Nama aku Rizal Sinaga. Yang ini, Nama saya Muhammad Rizky Lopari. oke. Jadi, Ki, gimana sih? Kita mau ngobrolin apa sih? Kita nih ngobrolin tentang film yang sangat legend banget lah. Betul banget nih, kita mau ngomongin tentang film bernama Laskar Pelangi. Nih, gimana sih perasaanmu setelah nonton film Laskar Pelangi ini? Terus jujur pertama kali nonton ini itu saya langsung nostalgia ke zaman sekolah dulu. Nah, ada perasaan campur aduk, terharu, bangga sekaligus miris. Betul. Film itu tuh kayak bukan sekedar cerita anak sekolah lagi gak sih? Kayak film ini juga nunjukin perjuangan, mimpi dan juga realita kehidupan. Nah, kita mungkin gak usah kali ya kita ngobrolinnya secara kaku gitu. Kita bisa ngobrol secara ngalur ngidul santai aja kali ya. Mungkin kita bisa ceritain tentang flashback yang paling ngena gitu. Menurutmu apa sih flashback yang paling ngena gitu di film ini? Flashback yang paling ngena itu yang pertama itu pada saat sekolah yang hampir ditutup. Nah, kebayang nggak sih kalau udah siap buat masuk sekolah, tapi ternyata sekolahnya tuh di ambang penutupan. Nah, itu yang dialami SD Muhammadiyah di Belitung tahun 70-an. Nah, bayangin suasana pagi harinya, udara masih sejuk, anak-anak berbaris dengan seragam yang lusuh-lusuh. Nah, sementara di depan anak murid itu Bu Muslimah berdiri dengan tatapan penuh harapan. Oh iya, di situ kebetulan mereka butuh 10 murid gak sih buat mempertahankan sekolah ini? Iya. Gimana tuh cara ceritanya sampai bisa dipertahankan tuh? Nah, saya ingat sekali pada saat itu adegan di mana mereka itu semua tegang menunggu di depan sekolah sampai akhirnya ada satu anak murid yang datang, anak dengan kebutuhan khusus, anak yang spesial itu namanya Harun. Nah, itu kayak gimana ya, kayak momen kemenangan lah bagi mereka, momen kemenangan pertama mereka lah buat para anak murid itu. Nah ya, kedatangan Harun ini menjadi seperti seorang pahlawan lah di antara semuanya ya. Dengan kedatangan dia, sekolah ini udah jadi ditutup gitu. Betul. Terus di antara ketegangan ini ternyata ada sebuah flashback juga yang menjadi pemberi warna lah di antara di dalam cerita ini. Seperti misalnya flashback tentang persahabatan dan juga kesenangan masa kecil antara mereka bersepuluh ya. Nah, itu betul. Meskipun sekolah mereka sederhana, atapnya bocor, isinya lapuk, terus papan tulisnya gak bisa dipakai lagi. Tapi anak-anak ini masih punya semangat belajar yang sangat tinggi tuh, gak kalah sama anak-anak kota. Mereka juga punya geng yang solid, seperti misalnya si Ikal, tokoh utama yang penuh rasa ingin tahu. Terus si Lintang, ingat gak sih tentang si Genius yang menang cerdas cermat itu? Nah, Iya. walaupun dengan sepeda bututnya setelah perjalanan panjang melalui sungai, tapi dia tetap tempuh kan, melewati buaya yang harusnya ditungguin dulu biar bisa dilewat, dan terus ada si Mahar juga, si seniman. Ingat gak sih dia adegan pas dia jadi ketua pemimpin di kelompok karnival ya kan? Terus si Flo, si anak kaya yang awalnya gak betah, tapi akhirnya belajar arti persahabatan itu. Iya. Ini saya suka banget nih sama scene yang ini. Nah, di mana tuh mereka tuh lari-larian di pantai sambil ketawa-ketawa, waktu mereka nyanyi lagu Bunga Soroja. Nah, dengan penuh semangat itu bikin saya itu ingat masa kecil saya, di mana kita itu bisa bahagia hanya dengan hal-hal yang kecil saja. Benar banget sih, di bagian itu bahagianya dapat banget. Tapi di balik kebahagiaan itu ada juga bagian-bagian yang nyesek tuh, yang bikin kayak kebahagiaan tadi itu tiba-tiba dibalik gitu. Seperti kayak cerita si Bintang.
salah satu bagian paling bikin emosional kan, dimana si Lintang tuh anak yang paling pintar kan, dia tuh jenius. Iya. Bahwa selain jenius dia juga itu pekerja keras, dimana dia harus menjaga adik-adiknya ketika bapaknya pergi berlayar ya kan. Ingat gak sih dimana dia menjadi penggendang lah di timnya ketika sekolahnya ikut lomba cerdas cermat. Iya. Dia ngitung nggak pakai tulisan yang kepala sendiri. Iya, betul. Itu membuat dia jadi pemenang lomba cerdas cermat tadi. Nah paling nyesaknya tuh adalah di bagian ketika dia mau pulang ke rumah, dia mau menunjukin kemenangannya ke bapaknya, tapi bapaknya nggak ada di rumah. Dia nunggu sampai malam, sampai pagi, bahkan bapaknya nggak datang gitu. Situ bagian nyesaknya. Setelah beberapa hari kan si Lintang masuk, dia dapat surat tuh dari kayaknya dititipin lah ke bapak sama si Lintang. Ternyata setelah dibacain sama saya di depan kelas, sudah gak sih gimana scene-nya? Betul. Itu pada saat itu semuanya tuh pada berubah, suasananya pada berubah. Saya ingat bahwasanya scene ini dimana dia tuh datang ke sekolah buat terakhir kalinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia harus berhenti sekolah karena bapaknya sudah tiada, bapaknya sudah meninggal dan dia harus kerja buat adik-adiknya. Nah, itulah yang paling mengena karena sekeren Lintang, sejenius Lintang itu yang seharusnya dia bisa menjadi ilmuwan, malah harus berhenti sekolah. Kamu tahu nggak yang lebih nyesek? Itu bukan cuma fiksi doang. Wah, gimana maksudnya? Jadi banyak banget lintang di luar sana yang nggak bisa sekolah sama kalian, sama seperti Lintang. Jadi bisa Lintang ini sangat persis di kehidupan nyata kita. Wah, seru banget sih cerita ini sih. Ada kesenangannya tadi, ketegangan juga, ada juga kesedihan yang didapat dari cerita ini. Selain itu juga banyak banget sih nilai-nilai yang ditampilkan dari cerita ini. Kayak misalnya itu ada juga beberapa nilai-nilai seperti nilai-nilai budaya yang dipertunjukkan seperti budaya Melayu kan di Belitung sana pada tahun 1970-an kan. Terus ada juga nilai-nilai agama dan moralitas ya kan. Kayak Pak Harfan, masih ingat gak sih Pak Harfan ya kan? Pak Harfan dan Rumus ngajarin bahwa kalau pendidikan itu bukan sekedar menjadi pintar, tapi juga gimana kita jadi manusia yang lebih baik gitu. Terus ada juga yang terakhir kayak letak geografi dan keindahan alam. Ingat gak sih bagian dimana mereka semua pergi ke pantai ya kan, pantai terus melihat ke langit. Sekaligus menjadi pelopor judul film ini, itu juga menunjukkan bahwa keindahan di Belitung itu bukan main, ya kan? Nah selanjutnya itu setelah kita nonton film ini, nah saya baru sadar satu hal. Apa itu bang? Nah, kadang kita juga bersyukur. Kita yang punya akses internet, buku dan sekolah yang nyaman, ini masih saja sering besar. Terutama mas belajar, nilai yang mungkin. Sementara di luar sana itu ada banyak yang rela menyeberang sungai demi bisa membangun sekolah. Itu sama seperti anak-anak di sekolahnya. Saya harap setelah dengar podcast ini, nah kalian bisa melihat pendidikan dari perspektif yang berbeda. Jangan anggap enteng kalau kalian punya kesempatan. Kalau kalian punya kesempatan buat belajar, nah manfaatkanlah sebaik mungkin. Oke? Segitu saja obrolan kita hari ini. Kalau kalian punya cerita atau pendapat soal Laskar Pelangi ini, nah silakan saja share di kolom komentar kami di bawah. Nah, saya pun juga ingin tahu sudut pandang kalian juga. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sip. Pelangi itu terbentuk dari cahaya yang menjaga langit.
pas matahari menari titik-titik air hujan yang jatuh. Hasilnya, muncul sekujur sinar. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mejiku hibinulu. Sampai engkau